Selamat pagi, selamat siang, sore maupun malam kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, terutama kepada Bu Tino yang sangat kami cintai selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen law firm kelas G. Perkenankan kelompok kami untuk menyampaikan PowerPoint dari law firm yang kami dirikan. Kami beri nama Gigi Law Firm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Yahdika. Kemudian ada Francisca Mega Amalia, lalu Fahria Ramadhani, Nadia Ali Purbaningrum, Linda Oktaviani, dan Ulfa Ramdhani. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan pertama, yaitu General Description. Gigi Law Firm adalah sebuah law office yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan hukum serta konsultan hukum yang meliputi memberikan pendapat hukum atau legal advice, menyusun legal opinion, serta penanganan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien kami, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, guna mencapai solusi yang sebaik-baiknya, atau istilahnya win-win solution. Digital firm ini didukung oleh para advokat-advokat yang sangat profesional, energik, dan tentunya memiliki skill, serta telah berpengalaman di bidangnya masing-masing sehingga dapat diandalkan dalam setiap penanganan perkara yang ditempuh baik secara litigasi maupun litigasi, non-litigasi. Baik, selanjutnya yaitu kita ada visi dan misi. Visi kita sendiri yaitu ada 3. Yang pertama menjadi firma hukum dengan integritas tinggi dan terlibat aktif dalam membangun dan menegakkan hukum nasional sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Yang kedua, berperan membangkitkan jiwa dan kesadaran hukum bangsa dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Selanjutnya, menjadi firma hukum terkemuka dan profesional baik dalam negeri maupun internasional dengan tetap menjaga kompetensi yang berlandaskan etika dan hukum. Selanjutnya yaitu ada misi dari brand kita, yaitu yang pertama menumbuhkan budaya kerja dengan disiplin dan etos kerja dengan ikhlas dan jujur. Yang kedua, menyediakan tenaga profesional yang kompeten di bidang hukum, teknologi, dan industri. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan dengan mengandalkan jasa hukum pada penyediaan yang berorientasi bisnis pada kepuasan klien dengan tetap menjaga integritas. Yang terakhir, menciptakan mekanisme yang efektif untuk meningkatkan efisiensi yang berkelanjutan melalui sumber daya yang kuat untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Selanjutnya, marketing strategi terdapat layanan jasa hukum bukan perkara mudah di mana para legal planner terikat dengan kode etik yang harus dipenuhi saat mengenalkan jasa hukum yang ditawarkan ke calon klien. Nah, agar kegiatan marketing berjalan efektif, kamu dapat mengikuti 5 langkah strategi, yaitu yang pertama, identifikasi customer value, yaitu langkah awal untuk mengidentifikasi customer value dapat dilakukan dengan menentukan segmentasi pasar. Hal ini dilakukan agar legal planner dapat memetakan calon klien yang potensial. Pemetaan dapat dilakukan berdasarkan geografis, behavior, jenis kelamin, gender, profesi atau pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, legal planner dapat memilah klien potensial sesuai dengan value yang dimiliki. Yang kedua, crafting, yaitu proses ini menuntut para pengacara yang menjadi legal planner harus menyusun strategi itu untuk menawarkan solusi efektif yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan calon klien yang dituju. Maksudnya calon klien dituju banyak melakukan riset untuk menghasilkan rencana aksi yang mumpuni. Para lawyer juga harus mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia SDM yang dimiliki. Yang ketiga, delivering, yaitu memaksa para legal planner untuk menjalankan konsep kreatif secara total sehingga penting bagi legal planner untuk menunjukkan performa yang
jasa hukum dan jasa advokat sebaik mungkin. Yang keempat, communicating merupakan satu kemampuan untuk berbicara soal menyampaikan pesan pada klien sesuai customer value. Tahap ini menuntun setiap legal partnership menampilkan strategi komunikasi yang komprehensif dan mudah dipahami. Artinya para legal planner harus menyampaikan manfaat dan nilai lebih produk jasa hukum sebagai poin utama. Yang kelima, maintaining and re-identifying. Maintaining berarti menjaga performa layanan jasa hukum yang ada dengan baik. Namun kalau hanya sekedar memelihara kinerja tidaklah memadai. Justru legal planner harus selalu memeriksa kembali kesesuaian antara value yang dibangun dengan performa jasa hukum yang diberikan para advokat ataupun konsultan hukum. Yaitu law firm management. Law firm strukturnya itu terdiri dari direktur, manajer penyelesaian sengketa, sekretaris, kemudian manajer marketing, manajer administrasi, dan manajer keuangan. Employer recruitment, perekrutan pegawai GG law firm terfokus dalam memilih pegawai yang akan masuk ke law firm kami. Yang sangat ditekankan yaitu yang pertama, paham akan dunia hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, serta hukum beracara. Yang kedua, berpengalaman dalam dunia bisnis. Yang ketiga, tidak takut melangkah dalam menghadapi kasus. Yang keempat, bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Selanjutnya, anggaran biaya. Law firm kami menganggarkan biaya operasional seperti PC, meja dan kursi, modem atau router, ATK, printer, scanner, dan biaya website. Selanjutnya, offering legal service. Adapun biaya terhadap jasa pelayanan hukum pada GG Law Firm adalah sebagai berikut. Biaya jasa atau lawyer fee. Biaya jasa untuk menjadi klien tetap yang nantinya akan mendapatkan hak istimewa dan atau mendapatkan prioritas dalam pelayanan jasa hukum yang kami berikan. Bahkan untuk klien tetap menggunakan sistem pembayaran tetap. Dengan membayar biaya jasa hukum atau lawyer fee tersebut, maka klien mempunyai hak tetap atas jasa pelayanan hukum selama 30 jam per bulan dan berhak atas review kontrak perusahaan maksimal 5 kontrak per bulan. Pembayaran akan dibayar di muka dengan ruang lingkup jasa-jasa sebagai berikut. Yang pertama, mendampingi klien dalam negosiasi perundingan dan atau kerjasama yang berkaitan dengan transaksi bisnis klien. Yang kedua, melakukan perundingan mengenai klaim atau tagihan, menyusun pembuatan serta pengiriman surat peringatan atau somasi yang berkaitan dengan segala hal yang belum diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, bahwa besarnya honorarium atau fee untuk klien tetap adalah sebesar 8.500.000 per bulan dan atau akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di luar PPh 10% per bulan. Biaya operasional atau operational fee untuk setiap kasus hukum atau litigasi yang telah berhasil diselesaikan dan dimenangkan, maka klien tetap maupun klien tidak tetap berkewajiban untuk memberikan success fee. Success fee diberikan kepada kantor kami yang besarnya tergantung dari nominal kasus dan atau tingkat derajat kesulitan kasus yang telah diselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai law firm yang kami namai sebagai GG Law Firm. Mohon maaf bila tentu kami sadar memiliki banyak kekurangan. Akan tetapi tentu kita harus memaklumi karena ya tahu sendiri manusia tempatnya salah. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.